Halo para investor saham wawasan cerdas. Oke, kita langsung bedah materi hari ini. Banyak dari kalian mungkin ngerasa kalau dengar pidato pemerintah soal PDB alias produk domestik bruto, bawaannya ngantuk kan? Cuma angka-angka membosankan yang gampang banget dilewatin. Tapi hei, buka mata kalian. Yang bakal kita bedah di analisis ini tuh bukan sekedar deretan data pemerintah yang garing. Ini tuh literally peta harta karun rahasia buat portofolio saham kalian. Hari ini, kita bakal membedah abis-abisan ambisi PDB 6,5% yang baru aja dilempar ke publik. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, camkan baik-baik prinsip fundamental ini. Investasi dengan wawasan yang cerdas selalu memberikan tingkat pengembalian atau bunga yang paling baik. Itu hukum alam di pasar modal ya. Makanya sebelum saya bongkar rahasia perputaran uang raksasa yang bakal bikin portofolio kalian cuan luber-luber, saya mau kalian klik tombol hype sekarang juga. Terus, tekan like, share, dan pastikan udah subscribe channel ini, biar kalian gak ketinggalan momentum emas. Udah? Sip? Mari kita mulai. Peta jalan cuan kita hari ini simple aja. 1. Ambisi makro atau angka halu. 2. Paradoks fiskal dan beban ICOR. 3. Rahasia mesin pengganda kredit. 4. Durian runtuh bank raksasa. Dan kelima, sinyal cuan dan masa depan. Bagian 1. Ambisi makro atau angka halu. Jadi gini, kita bakal mulai dari data makro tingkat dewa, terus turun ke realita bottom line perusahaan yang basah banget sama profit. Pertanyaan terbesarnya, apakah target pemerintah baru ini cuma, angan-angan siang bolong, atau justru katalis bullish super kuat buat bursa kita? Nah, di rapat paripurna DPR RI, Presiden Prabowo baru aja ngeluarin target pertumbuhan yang super agresif. Bayangin, dari 2014 sampai 2023, PDB kita tuh kayak mentok stagnan aja di angka 5%. Ya, abaikanlah anomali pas pandemi kemarin. Tapi coba deh kalian lihat target barunya. Tahun 2027 dipatok melesat ke 5,8 sampai 6,5%. Dan gila-gilanya lagi, tembus 8% di 2029. Sangat ambisius kan? Tapi eits, sebagai investor yang rasional, kalian jangan keburu nyinyir dulu. Kita bedah dulu nih mesin penggerak di balik angka-angka ajaib ini. Oke, masuk ke bagian 2. Paradoks fiskal dan beban ICOR. Nah, di sini nih letak rahasia dapur struktural yang sering banget dilewatin sama investor retail. Biasanya pada malas kan baca data makro? Namanya ICOR. Sederhananya tuh gini, rasio ICOR Indonesia sekarang ada di angka 6. Terus artinya apa? Artinya kalau negara ini mau numbuhin ekonomi cuma 1% aja, kita butuh suntikan biaya investasi ekstra masif sebesar 6% dari PDB. Gede banget kan? Jadi hitungan kasarnya, kalau pemerintah ngotot PDB nyentuh 6,5%, mereka harus maksa rasio investasi terhadap PDB itu meroket gila-gilaan sampai kisaran 39%. Wow, jelas ini bukan kerjaan semalam kelar. Nah, dari situlah muncul yang namanya paradoks fiskal. Coba bayangin posisi pemerintah. Di satu sisi, mereka dituntut buat biayain pertumbuhan ekonomi yang super agresif di 6,5% tadi. Tapi di sisi lain, dompet negara alias APBN itu dijaga ketat banget. Batas defisitnya harus di bawah 3%. Kenapa sih harus di bawah 3%? Ya pastinya buat nenangin pasar obligasi kita. Kalau defisit dibiarin jebol, bond yields bakal terbang dan pasar bisa kacau balau. Terus pertanyaannya gimana dong caranya biayain pertumbuhan segede itu kalau APBN-nya diikat kencang-kencang? Tenang, pemerintah udah nyiapin jalan memutar. Pertama, mereka bakal meras potensi penerimaan negara habis-habisan lewat yang namanya core tax system. Kedua, mereka juga bakal melonggarkan dan makin ngandalin peran swasta lewat skema KPBU alias kerjasama pemerintah dan badan usaha. Tapi tunggu dulu guys, walaupun dua hal ini jalan, sebenarnya masih ada satu mesin rahasia utama yang bakal kerja paling keras buat memompa pertumbuhan ini. Dan itu ngebawa kita ke bagian 3, rahasia mesin pengganda kredit. Oke, kalau tadi kalian sempat pusing bahas makro-makroan, sekarang kita masuk ke solusi finansialnya. Dan tebak, disinilah ladang cuan utama kita berada. Poin krusialnya itu ada di angka 1,5 sampai 2 kali lipat. Di dunia perbankan, rasio ini dikenal sebagai hukum pengganda kredit atau credit multiplier law. Sejarahnya, elastisitas perbankan di Indonesia tuh nunjukin kalau setiap pergerakan 1% PDB itu bakal nuntut pertumbuhan penyaluran kredit bank sebesar 1,5 sampai 2%. Ingat, uang triliunan itu nggak turun dari langit kawan. Sektor perbankan lah yang dipaksa jadi mesin pompanya. Mari kita terjemahin hukum tadi ke hitung-hitungan kasar. Kalau target PDB 6,5% ini benar-benar dieksekusi, maka secara matematis, sektor perbankan harus agresif memompa pertumbuhan kredit. Angkanya sekitar 10% buat skenario basis, sampai 13% di skenario target. Bahkan ya,
Kalau proyek-proyek infrastruktur raksasa beneran digulirin, penyaluran kredit itu bisa tembus sampai 15%. Coba kalian bayangin, bakal seberapa banyak likuiditas yang membanjiri pasar nanti. Masuk ke bagian 4. Durian runtuh, bank raksasa. Sekarang, mari kita sambungin data makro yang kelihatannya galing tadi, langsung ke portofolio saham kalian. Khususnya buat kalian yang suka ngoleksi saham bank raksasa, alias The Big Four, kita bedah efek domino akuntansinya pelan-pelan ya, biar kalian bisa analisis layaknya insider sesungguhnya. Langkah pertama, volume kredit ke sektor korporasi dan infrastruktur ini udah pasti meledak. Kedua, ledakan ini bakal langsung ngerek NII atau Net Interest Income dan otomatis melebarkan NIM alias Net Interest Margin perbankan. Ketiga, karena perputaran uang di masyarakat itu kencang, risiko kredit macet alias NPL, non-performing loan bakal terjun bebas. Nah, ini yang keempat, ini magisnya. Pencadangan atau CKPN yang tadinya ditahan sama bank buat jaga-jaga, sekarang bisa dibongkar dan langsung dicatat sebagai laba bersih. Gila nggak tuh? Eits, tapi jangan keburu euforia dulu ya. Efek pengganda segede ini baru bisa ngalir jadi profit nyata kalau didukung beberapa kondisi mutlak. Inflasi negara harus dijaga super ketat biar cost of funds alias biaya pencarian dana bank itu tetap murah. Dan yang paling penting, roda bisnis di lapangan, mulai dari korporasi kelas kakap sampai warung UMKM, itu harus benar-benar berputar lancar. Jadi kesimpulan akhirnya gimana? Kalau pemerintah beneran sukses ngeksekusi ambisi pertumbuhan 6,5% ini barengan sama penjagaan APBN yang ketat, bank-bank Big Four di bursa kita sekarang itu literally lagi natap langsung potensi cetak rekor laba tertinggi sepanjang sejarah. All time high guys. Ini tuh katalis fundamental yang luar biasa dahsyat buat diikutin. Bagian 5, sinyal cuan dan masa depan. Terus gimana caranya biar kita nggak ketinggalan kereta cuan raksasa ini? Sebagai investor wawasan cerdas, tugas kalian itu bukan tebak-tebakan buah manggis. Pantau terus 2 indikator pendahulu ini ketat-ketat. Pertama, kalian harus disiplin ngecek rilis data pertumbuhan kredit bank setiap bulan. Kedua, pelototin terus laporan realisasi rasio investasi setiap kuartal. 2 metrik inilah yang bakal jadi bukti paling konkret. Apakah ambisi triliunan rupiah di Senayan sana benar-benar udah berubah jadi likuiditas nyata di bursa saham kita? Atau cuma wacana aja? Nah, sebelum kita tutup sesi bedah materi hari ini, ada satu misteri besar yang harus kalian tahu. Dalam pidato terbarunya di rapat paripurna DPR RI, Presiden Prabowo Subianto menyinggung hilangnya potensi devisa negara bernilai fantastis dari ekspor komoditas dan menyinggung kebijakan ekspor satu pintu. Devisa fantastis yang hilang, kebijakan satu pintu yang tiba-tiba muncul, ini misteri raksasa baru yang pastinya siap mengguncang tatanan emiten komoditas kita. Kalian wajib banget bersiap karena kita bakal bongkar habis-habisan rahasia triliunan rupiah devisa yang hilang ini di analisis mendalam kita selanjutnya. Tetap cerdas dan sampai jumpa! Halo para pejuang cuan, gimana? Masih semangat pantau portofolio yang lagi hijau-hijau hari ini? Bagus banget, pertahankan semangat itu. Karena di sesi bedah market kita kali ini, kita nggak bakal bahas rumor murahan atau gosip pasar burung. Kita mau bongkar sebuah pergeseran tektonik sektoral yang lagi benar-benar terjadi di market Indonesia saat ini. Kalau kalian masih trading atau investasi cuma modal feeling atau sekedar baca headline berita kemarin sore, wah, siap-siap aja ketinggalan kereta. Analisis kali ini tuh ibarat alarm peringatan yang kenceng banget. Kita bakal bedah tuntas satu regulasi baru yang bukan cuma sekedar coletan di atas kertas, tapi bener-bener game changer. Aturan ini bakal secara struktural memindahkan arus kas raksasa dari satu sektor ke sektor lain. Yuk, langsung aja kita bedah. Coba deh jujur sama saya, siapa di sini yang masih tidur nyenyak, meluk erat saham-saham komoditas andalannya? Kalau iya, kayaknya udah saatnya kalian bangun, cuci muka, terus ngopi deh. Sebagai investor yang cerdas, kita tuh dituntut buat bisa baca kemana arah uang mengalir, bukan cuma numpang tren masa lalu aja. Terlalu nyaman pegang saham komoditas sekarang ini bisa jadi blind spot yang mematikan buat portofolio kalian loh. Kenapa? Ya karena lagi ada perubahan masif banget di tingkat regulasi yang bakal merombak total cara kerja industri ini. Jadi kalau kalian merasa aman-aman aja cuma karena emiten langganan kalian rajin bagi dividen jumbo, mending perhatikan baik-baik realita baru yang satu ini. 900 miliar dolar Amerika Serikat. Ya, kalian nggak salah dengar. Dan ini bukan salah ketik. 900 miliar. Angka yang super mencengangkan ini baru aja diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto di rapat paripurna DPR RI. Berdasarkan laporan historisnya, angka fantastis ini tuh estimasi potensi penerimaan negara yang diklaim hilang menguap selama 34 tahun, dari tahun 1991 sampai 2024. Coba bayangin, kita lagi ngomongin perputaran uang yang luar biasa masif di industri komoditas dan sumber daya alam kita. Pertanyaannya sekarang, kemana sebenarnya perginya uang sebanyak itu selama ini? Nah, jawabannya ada di sebuah trik sulap korporasi yang secara teknis disebut sebagai under-invoicing.
Gampangnya gini, ini tuh mekanisme pelaporan di mana emiten komoditas gede, entah itu sawit, batu bara, atau emas, melaporkan nilai ekspor yang jauh lebih rendah dari harga transaksi aslinya. Terus selisihnya kemana? Prakteknya nih, sebagian devisa hasil ekspor dan margin keuntungan itu ditahan dan diparkir manis di pusat keuangan offshore kayak Singapura. Uang itu nggak cuma diem, bos. Dana tersebut dioptimalkan buat ngehasilin treasury yield atau imbal hasil dolar, sekaligus jadi natural hedging buat bayar utang falas mereka. Kalau dari kacamata strategi korporasi, ini emang cerdas dan efisien banget. Tapi kebijakan baru yang bakal kita bahas ini siap menghancurkan skema tersebut. Peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas baru aja diterbitkan. Dan asal kalian tahu, ini bukan cuma revisi administratif biasa. Ini tuh restrukturisasi sistemik gila-gilaan. Cara lama, di mana kas dolar bisa bebas melanglang buana di luar negeri, sekarang resmi diganti. Pemerintah mewajibkan semua ekspor komoditas buat lewat satu pintu yang dikelola sama BUMN yang ditunjuk. Buat kita yang ada di pasar modal, ini artinya ada sentralisasi arus kas secara paksa. Celah struktural yang selama puluhan tahun bikin dolar kita betah di luar negeri, resmi ditutup rapat. Devisa-devisa itu sekarang dipaksa pulang kampung, dan wajib berputar di dalam sistem perbankan domestik kita sendiri. Jadi, poin krusial yang harus banget kalian catat buat portofolio kalian adalah ini. Anggap saja ini peringatan bearish jangka pendek buat kalian para retail yang portofolionya terlalu berat atau overweight di sektor komoditas. Realita pahitnya, fleksibilitas raksasa komoditas dalam mengatur margin laba kotor mereka sekarang dibatasi dengan sangat ketat. Jangan kaget loh kalau nanti tiba-tiba ada panic selling, terutama dari investor asing yang udah bisa baca arah kebijakan ini duluan. Mereka bakal mulai lepas saham-saham energi, sawit, dan logam mulia. Karena mereka sadar betul, struktur fundamental laba emiten-emiten ini sebentar lagi berubah total. Mari kita bedah rincian risikonya biar makin paham. Ada 3 alasan yang sangat logis kenapa kebijakan baru ini bakal jadi badai buat margin emiten komoditas. Pertama, sistem satu pintu via BUMN ini pastinya bakal ngenain handling fee atau spread transaksi. Emiten nggak lagi terima harga jual kotor 100% masuk kantong, udah kepotong duluan. Kedua, hilangnya bantalan empuk bernama treasury yield. Tanpa kebebasan muterin dolar di bank luar negeri, pendapatan bunga falas yang selama ini sukses bikin laba bersih mereka kelihatan gemuk, bakal susut drastis. Dan yang ketiga, birokrasi baru ini jelas memunculkan risiko rantai pasok. Proses yang serba terpusat itu rawan nambah waktu tunggu. Padahal di bisnis ekspor, telat ngirim barang sedikit aja bisa kena penalti kontrak yang pastinya nguras kas mereka. Eits, tapi tunggu dulu. Jangan keburu lemas dan pesimis. Sebagai pejuang cuan sejati, kita harus selalu ingat sama hukum kekekalan energi di pasar modal. Uang triliunan rupiah itu nggak mungkin tiba-tiba menguap jadi debu, dia cuma berpindah tempat. Saat satu sektor lagi megap-megap kena tekanan likuiditas, sektor lain justru lagi siap-siap bawa ember gede buat nadah guyuran dana segar yang nggak terbayangkan besarnya. Kalau miliaran dolar ini dipaksa pulang dan nggak bisa lagi nongkrong santai di Singapura, pertanyaannya, kemana uang ini bakal bermuara? Nah, di titik inilah insting berburu harta karun kita harus benar-benar menyala. Coba kita pelan-pelan bedah anatomi dari durian runtuh ini. Mekanismenya super jelas. Langkah pertama, devisa miliaran dolar yang dipaksa pulang tadi bakal langsung membanjiri sistem perbankan raksasa di Indonesia. Terutama nih bank-bank Big Four yang emang udah punya infrastruktur trade finance paling mumpuni, sebut saja kayak BMRI dan BBCA. Mereka bakal kebanjiran dana pihak ketiga dalam bentuk dolar. Efeknya apa? Langkah kedua, dengan pasokan dolar yang melimpah ruah kayak gitu, cost of funds atau biaya dana dari bank-bank ini bakal terjun bebas. Ibaratnya mereka dapat bahan bakar gratis buat ekspansi. Dan puncaknya di langkah ketiga, dengan biaya dana yang super murah, net interest margin atau NIM perbankan ini bakal meledak tajam. Ini benar-benar skenario injeksi likuiditas falas terbesar yang bakal bikin bank-bank raksasa keluar sebagai pemenang utamanya. Sekarang coba kita zoom out sebentar. Kita perlebar sudut pandangnya dari yang tadinya cuma ngomongin emiten ke skala makroekonomi. Kebijakan ini tuh sebenarnya lagi ngebangun sebuah perisai pertahanan yang kuat banget, yaitu bikin rupiah kita jadi makin berotot. Kalau kita lihat ke belakang, mata uang kita kan sejarahnya lumayan rentan sama guncangan global ya kan? Itu sering banget terjadi karena kita kurang pasokan dolar di dalam negeri, gara-gara devisa ekspor pada asyik nongkrong di luar. Nah, dengan dipaksanya dana-dana raksasa ini buat pulang, pemerintah sebenarnya lagi ngelakuin perbaikan struktural yang absolut krusial buat ketahanan nilai tukar rupiah di pasar global. Dampak makro kesananya tuh beruntun banget, kayak efek domino. Pertama, cadangan devisa Bank Indonesia bakal meroket secara organik, tanpa harus repot cari utangan. Dengan devisa yang tumpah-tumpeh, BI punya ruang bernapas. Mereka nggak perlu lagi panik naikin suku bunga acuan secara agresif cuma buat nahan kaburnya modal asing. Nah, suku bunga acuannya anteng, dikombinasikan dengan rupiah yang kuat dan stabil,
bakal langsung meredam imported inflation, alias inflasi dari barang impor. Pada ujungnya, rangkaian panjang ini akan melindungi daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah. Jadi bisa dibilang kebijakan ini emang mendisrupsi satu sektor di pasar saham, tapi di saat yang sama dia menyelamatkan fondasi ekonomi real kita. Nah, sebagai kesimpulan strategis buat kalian semua, langkah paling masuk akal sekarang adalah wait and see, atau mending kurangi dulu deh porsi saham komoditas kalian, seenggaknya sampai debu regulasi satu pintu ini benar-benar mereda. Sebaliknya, ini adalah momentum emas buat ngalihin fokus ke sang pemenang sejatinya. Pertanyaannya, dengan guyuran likuiditas falas semasif ini, bank mana sih yang bakal paling diuntungkan dan ngasih cuan maksimal? Nah, itulah tepatnya yang bakal kita kupas tuntas di segmen selanjutnya. Kita akan membedah valuasi saham perbankan Big Four saat ini, yaitu BBCA, BMRI, BBRI, dan BBNI, untuk menentukan mana sih yang punya potensi kenaikan atau upside paling optimal. Jadi, habis ini siapin kopi kalian, lurusin punggung, karena kita bakal langsung masuk ke angka-angka valuasinya. Halo rekan-rekan investor, selamat datang lagi di sesi bedah riset kita kali ini. Langsung ke intinya aja ya. Sebagai smart money, kita tuh harus bergerak pakai data fundamental yang solid, bukan ngikutin rumor murahan atau kepanikan di grup Telegram. Nah, di sesi sebelumnya kan kita udah bahas tuntas soal fondasi makroekonomi nih. Sekarang waktunya kita eksekusi. Hari ini kita bakal membedah habis-habisan valuasi yang lagi salah harga dari saham-saham perbankan Big Four, kebanggaan bursa kita. Anda mau tahu cara nangkep peluang dari diskon historis yang lagi nongkrong di depan mata ini? Duduk manis karena Anda ada di tempat yang pas banget. Sekarang coba jujur sama saya. Portofolio Anda lagi berdarah-darah kan? Buka aplikasi sekuritas, layarnya merah merona semua, terus jari udah mulai gatal nih pengen cepet-cepet tekan tombol sell buat cut loss? Ayolah, itu respons psikologis kelas amatir. Ya, emang sih pasar lagi super pesimis dan indeks lagi nekan sektor perbankan habis-habisan. Tapi ingat, sebagai investor yang pakai logika fundamental, kita tuh harus bisa bedain mana aset rongsokan dan mana aset berlian yang lagi diobral bandar. Ketakutan yang Anda rasain sekarang ini, itu cuma ilusi volatilitas. Resapi kalimat ini baik-baik ya. Ini tuh sama sekali bukan waktunya buat panik. Justru, ini adalah momentum emas buat serok bawah yang sangat-sangat langka. Logika dan data kuantitatif kita berteriak kencang kalau ini tuh bukan kebangkrutan sistemik. Ini cuma diskon historis. Raksasa-raksasa perbankan kita lagi salah harga secara masif. Jadi please, buang jauh-jauh emosi Anda, tarik napas panjang, dan mari kita bertindak layaknya institusi besar yang udah siap-siap memborong barang bagus dari tangan retail yang ketakutan. Oke, mari kita singkirkan emosi dan mulai masuk ke data kerasnya. Kita mulai dengan membongkar anomali gila dari dua raksasa perbankan kita, yaitu Bank Sentral Asia dan Bank Rakyat Indonesia. Valuasi yang mau saya tunjukin ini benar-benar ekstrim, kondisi yang cuma terjadi waktu bursa lagi dilanda pesimisme buta. Asri ya, data ini tuh bikin geleng-geleng kepala karena saking absurdnya. Coba lihat BCA, raja mutlak pencetak dana murah di industri ini. Harganya bisa-bisanya anjlok sampai PBV atau price to book value cuma di 2,84 kali. Padahal kalau kita tarik data historisnya, BCA ini saham yang sangat angkuh. Harganya selalu bertengger santai di rentang PBV 4-5 kali. Terus lihat BRI, bank yang biasanya dihargai premium karena imbal hasil kredit mikronya yang super tebal, sekarang malah terjun bebas ke PBV 1,38 kali. Pasar benar-benar lagi menghukum barang-barang premium ini tanpa ampun dan tanpa logika. Dan coba lihat angka ini, 7,98 kali. Nggak masuk akal kan? Itu adalah rasio price to earning atau PIR dari BRI saat ini. Pertanyaannya, kok bisa sebuah bank yang jadi penopang utama ekonomi Indonesia dihargai semurah ini? Jawabannya simpel, karena pelaku pasar lagi panik berjamaah dan udah memprice in segala skenario mimpi buruk soal kredit macet alias NPL di tingkat akar rumput. Mereka pada lari ketakutan dari hantu yang sebenarnya mereka ciptakan sendiri. Buat kita yang waras, angka 7,98 ini jelas bukan lampu merah. Ini lampu hijau terang benderang buat mulai akumulasi. Nah, kita udah lihat BCA sama BRI, sekarang kita geser ke bintang utamanya, juara dari anomali valuasi hari ini, Bank Mandiri. Kalau pemerintah ke depan ini benar-benar ngegas mengeksekusi target makro PDB di angka 5,8-6,5% di tahun 2027, maka BMRI adalah mahkota permata yang paling wajib, mutlak ada di portofolio Anda. Ngelihat fakta-fakta Bank Mandiri ini bikin saya makin yakin kalau pasar lagi nggak waras. Bayangin, saham BMRI saat ini PBV-nya cuma 1,30 kali, padahal sebelumnya sempat di atas 2 kali loh. PR-nya juga super murah, cuma 6,78 kali. Pasar seolah-olah buta dan lupa sama kesuksesan luar biasa transformasi digital mereka lewat super app Livin dan Kopra. Lebih parah lagi, data EPS trailing 12 months yang super kokoh di Rp626,58 per lembar ini kayak dicuekin gitu aja. Fundamental sekuat baja tapi harganya dihajar, benar-benar nggak logis.
Kalau Anda tanya kenapa Mandiri bakal jadi pemenang utama, jawabannya jelas ada di dua katalis raksasa ini. Pertama, Bank Mandiri itu ibarat mesin utama penyedia kredit sindikasi buat proyek-proyek jumbo. Jujur aja, tanpa BMRI, target pertumbuhan ekonomi 6,5% itu cuma bakal jadi angan-angan kosong. Kedua, mereka ini penguasa absolut untuk trade finance nasional. Posisi ini bikin BMRI ada di garis terdepan buat nyedot likuiditas dolar murah dari repatriasi devisa komoditas ekspor. Dan tebak, valuasi murah meriah yang kita bahas tadi itu sama sekali belum mencerminkan potensi ledakan margin dari dua monster fundamental ini. Oke, kalau Bank Mandiri tadi cocok buat Anda yang ngejar kali growth agresif, sekarang mari kita bahas Bank Negara Indonesia atau BBNI. Ini taman bermain utamanya buat Anda yang menganut aliran value investing garis keras yang super konservatif, yang selalu nyari jaring pengaman paling kuat sebelum masuk ke pasar. Coba Anda pelototi angka ini baik-baik, 0,89 kali. Saat ini BB ini lagi diperdagangkan di PBBV 0,89 kali dengan PER di 7,08 kali. Saudara-saudara, kita lagi ngomongin bank anggota Big Four yang sahamnya ditransaksikan di bawah nilai buku asetnya sendiri. Ini tuh cerminan valuasi tingkat krisis. Padahal faktanya operasional bisnis BBNI ini secara rutin masih mencetak laba bersih puluhan triliun tiap tahun. Tapi mereka dihargai seolah-olah lagi mau bangkrut besok pagi. Kalau ini bukan definisi salah harga, saya nggak tahu lagi istilah yang pas. Buat yang belum nangkep, poin krusialnya tuh ada di konsep margin of safety. Ngambil posisi di BBNI dengan valuasi sekarang ini, ibaratnya gini loh. Ada yang nawarin Anda koin utuh senilai Rp1, tapi Anda cuma disuruh bayar 89 sen. Enak banget kan? Dalam skenario terburuk apapun yang bisa terjadi di bursa, downside risk atau risiko penurunan harga dari level ini tuh nyaris nol. Belum lagi ditambah efek spillover dari proyek strategis pemerintah yang pasti bakal menggemukkan portofolio kredit mereka. Resikonya minim tapi potensinya maksimal. Nah, kita udah bongkar datanya, kita udah bedah valuasinya sampai ke akar-akarnya. Sekarang pertanyaannya balik ke Anda, apa yang bakal Anda lakukan besok pagi? Cuma duduk diam meratapi portofolio yang merah atau ngambil tindakan nyata? Karena inilah saatnya eksekusi strategis, waktunya kita berburu dan mulai serok bawah. Ini dia playbook kemenangan kita. Pertama dan paling penting, stop panik. Buang jauh-jauh niat konyol buat cut loss bank-bank raksasa ini. Kondisi berdarah-darah ini justru lagi menggelar karpet merah buat para value investor. Kedua, segera eksekusi strategi bottom fishing. Ketiga, akumulasi pelan-pelan saham fundamental tangguh ini mumpung bandar lagi salah kasih harga. Inilah cara paling masuk akal, fondasi paling kuat kalau Anda beneran mau mengalahkan performa IHSG ke depannya. Jangan mau dong jadi penyedia likuiditas buat institusi raksasa yang sekarang lagi asyik nyerok barang murah dari tangan retail yang panikan. Jadilah investor yang cerdas. Sektor perbankan jelas lagi ngasih momentum emas yang nggak boleh dilewatin. Dan saya harap Anda udah mencatat semua strateginya ya. Tapi tunggu dulu, tahukah Anda? Pergeseran makroekonomi yang terjadi sekarang ini, diam-diam juga lagi memicu rotasi sektoral yang luar biasa masif. Ya, sementara perbankan lagi murah meriah, gelombang likuiditas berikutnya itu udah bersiap-siap buat membanjiri sektor lain. Pertanyaannya, kenapa sektor consumer goods dan telekomunikasi dijamin bakal jadi primadona baru yang siap mencetak profit gila-gilaan berikutnya? Simpan dulu rasa penasaran Anda, karena teka-teki itu yang bakal kita bongkar habis-habisan di sesi bedah portofolio kita selanjutnya. Sampai jumpa, tetap waras dan happy investing. Halo para paracik portofolio, welcome ke bedah materi kita kali ini. Gini ya, kita langsung straight to the point aja. Kalau belakangan ini porto kalian isinya cuma jalan di tempat atau malah berdarah-darah gara-gara kalian terlalu sibuk nebak arah angin komoditas global, ini momen yang pas banget buat cuci muka. Di sesi kali ini, saya gak akan ngasih sekedar opini kosong. Kita bakal bedah alfa pasar sesungguhnya yang jujur aja lagi bergerak tepat di bawah hidung kalian. Kita bakal kepas tuntas gimana pergeseran ambisi makroekonomi raksasa yang lagi kejadian sekarang ini, itu literally mesin pencetak uang. Ya, asalkan kalian tahu di mana harus naruh posisi. Oke, langsung aja kita mulai. Serius nih, saya tanya ke kalian, masih nyangkut di saham komoditas? Bangun bos! Saya tahu banget, banyak dari kalian para investor retail ini terlalu terobsesi sama perbankan raksasa Big Four atau fluktuasi liar saham batubara dan nikel. Kalian bisa ngabisin waktu berjam-jam cuma buat melototin grafik komoditas global yang, let's be real, gak bisa kalian kontrol sama sekali. Udah tinggalin dulu kebisingan itu. Smart money atau uang pintar sekarang tuh lagi siap-siap ngelakuin rotasi besar-besaran. Mereka ngeliat ada pergeseran daya beli yang supermasif di tingkat akar rumput. Kalau kalian nggak buru-buru ganti lensa analisis kalian ke sektor yang lebih defensif dan dekat sama denyut nadi masyarakat, fix kalian bakal ketinggalan kereta. Nah, untuk paham rotasinya, kita masuk ke fundamentalnya dulu nih.
ambisi makro yang bisa ngasilin cuan nyata. Ini bukan tentang tebak-tebakan sentimen harian ya kawan-kawan, ini realita makro. Coba perhatiin perbandingan angkanya. Di satu sisi, kita punya realita pahit akhir 2025 dari Badan Pusat Statistik, di mana angka kemiskinan kita masih nyakut di 8,25% dan pengangguran di 4,85%. Terus, bandingin sama target pemerintah di 2027 berdasarkan dokumen pidato kenegaraan. Targetnya super ambisius. Kemiskinan harus didorong turun drastis ke level 6,0 sampai 6,5%, dan pengangguran di kisaran 4,30 sampai 4,87%. Bayangin, ngehapus lebih dari 2% angka kemiskinan nasional dalam waktu kurang dari 2 tahun. Secara matematik, itu celah raksasa yang harus ditutup habis-habisan sama pemerintah. Dan gap ini krusial banget buat nentuin arah pasur kita ke depan. Kenapa krusial? Jawabannya ada di komposisi data kemiskinan itu sendiri. Kalau kita bedah, fakta statistik nunjukin bahwa 74% penentu garis kemiskinan di negara ini disumbang sama komoditas makanan. Ya beras, telur, rokok tembakau, dan sejenisnya. Artinya apa? Simpel banget. Buat ngejar target penurunan kemiskinan yang gila-gilaan tadi, pemerintah diwajibkan dan nggak punya pilihan lain untuk ngeguyur likuiditas ke akar rumput lewat bansos yang super presisi plus wajib nekan inflasi harga pangan. Buat kita di pasar modal, ini tuh sinyal paling benderang. Daya beli masyarakat menengah ke bawah bakal diamankan mati-matian sama negara, duitnya pasti ngalir deras ke bawah. Oke, karena duitnya udah pasti ngalir ke bawah, sekarang kita bahas rotasinya. Kemana uang ini bakal berlabuh? Logikanya gini aja deh, ketika angka kemiskinan sukses diturunin, terus masyarakat kelas menengah bawah mulai punya sisa duit di kantong, mereka gak bakal tiba-tiba lari ke dealer buat inden mobil sport kan? Atau DP apartemen mewah? Ya enggak lah. Uang itu bakal langsung membanjiri sektor consumer non-cyclical, alias barang konsumsi primer. Sektor ini tuh punya privilege yang gak bisa dibantah. Perputaran kasnya kilat, dan permintaannya inelastis. Orang bakal tetap butuh makan dan minum, gak peduli suku bunga The Fed lagi naik atau turun. Emiten yang jualan kebutuhan harian buat segmen ini, bakal langsung nikmatin ledakan volume penjualan. Ini cash cow beneran, yang sayang banget kalau kalian cuekin. Selain faktor makro tadi, ada satu katalis lagi yang menurut saya paling epic. Endorsement gratis dari orang nomor 1 di Indonesia. Kalau alasan fundamental tadi masih belum cukup bikin kalian yakin, coba perhatiin katalis psikologis masif yang anehnya banyak dilewatin sama retail yang kemakan food layar merah. Dalam rapat paripurna, ini forum resmi tingkat tertinggi negara loh ya. Presiden Prabowo secara terang-terangan ngasih apresiasi ke produk swasta kita yang merajai pasar internasional. Beliau nyebut langsung nama Indomie, yang saking kuat penetrasinya di Afrika sampai dikira merek lokal sana. Terus beliau juga muji Kopiko yang udah tembus ke lebih dari 100 negara. Momen itu bahkan sempat bikin seisi parlemen ketawa waktu beliau nyari gelas kopinya di podium. Kawan-kawan, disebutnya merek-merek ini secara langsung sama kepala negara di forum sekelas sidang paripurna. Wow, itu iklan gratis yang nilai valuasi sentimennya nggak ternilai harganya. Dan asal kalian tahu, endorsement ini bukan sekedar hype popularitas doang, tapi validasi fundamental yang nyata. Ada 3 sinyal alfa penting di sini. Pertama, ya pemasaran gratis tier presiden tadi. Kedua, model bisnis mereka emang udah kebukti resilient banget alias kebal krisis. Dan yang ketiga, ini yang paling krusial buat ngamanin porto kalian, pendapatan dolar Amerika dari ekspor global mereka itu berfungsi sebagai perlindungan alami atau hedging. Jadi kalau sewaktu-waktu nilai tukar rupiah kita lagi terguncang, income USD dari pasar luar negeri ini bakal jadi bantalan laba yang tebel banget buat perusahaan-perusahaan tersebut. Ini bener-bener pertahanan portofolio tingkat dewa. Tapi tunggu dulu, jangan berpuas diri di sektor consumer goods saja. Ada satu lagi berkah tersembunyi, sektor telekomunikasi. Sini saya kasih tahu satu rahasia lagi. Bukan cuma emiten makanan ringan yang bakal panen raya dari membaiknya kesejahteraan masyarakat. Coba kita urut bareng-bareng pipeline simple ini. Ini hukum ekonomi modern loh. Langkah pertama, program pemerintah jalan, angka kemiskinan turun. Langkah kedua, masyarakat di pedesaan mulai pegang lebih banyak cash yang otomatis bikin penetrasi data internet di luar Pulau Jawa ikutan naik. Langkah ketiga, dampaknya ARPU atau Average Revenue Per User dari emiten telekomunikasi bakal meledak. Jadi kebijakan makro buat ngentasin kemiskinan ini tuh secara nggak langsung jadi mesin pencetak uang diam-diam buat raksasa telco kita. Buat yang mungkin belum terlalu familiar, ARPU atau rata-rata pendapatan per pelanggan itu kunci utamanya. Zaman sekarang, kuota internet itu derajatnya udah naik jadi kebutuhan primer. Permintaannya benar-benar kebal dari guncangan ekonomi. Di saat masyarakat kelas bawah mulai melek finansial dan makin terkoneksi, mereka tuh rela banget motong pengeluaran lain, asalkan smartphone mereka tetap bisa online. Emiten telco yang punya moat atau parit pertahanan yang luas, kayak infrastruktur menara BTS yang tembus sampai ke pelosok Nusantara, itu literally lagi duduk di atas tambang emas. Nah, sekarang dari semua narasi ini, gimana cara kita ngeracik portofolionya biar tahan banting?
Kita udah bedah datanya, kita udah lihat sentimennya, dan yang paling penting, kita tahu kemana arah uang yang ngalir. Sekarang waktunya eksekusi. Ini aksi nyata yang harus kalian lakuin kalau kalian bener-bener paham ngebaca makro. Jangan cuma didengerin, tapi lakuin. Pertama, cicil akumulasi raja konsumsi global kita. Tikernya jelas, INDF, ICBP, dan MYOR. Kedua, mulai serok raksasa telekomunikasi yang punya jangkauan infrastruktur paling powerful di daerah pedesaan. Ketiga, PR kalian setiap bulan adalah wajib mantau rilis data inflasi pangan dari BPS. Itu indikator utamanya. Terakhir, dan ini sangat krusial, eksekusi strategi buy on weakness dengan super disiplin. Jangan asal haka atau hajar kanan pasar gak pucuk. Manfaatin aja momentum pas pasar lagi panik buat nampung aset-aset kebal krisis ini. Tapi, sebelum kalian ngerasa udah pasti cuan besar, ingat satu aturan emas di pasar modal. Gak ada yang pasti 100%. Gimana kalau ambisi raksasa pemerintah ini ternyata meleset? Apa yang bakal kejadian kalau target makro ini gagal total? Nah, justru itu yang bakal kita bedah secara brutal habis ini. Siapin mental baja kalian, karena di segmen selanjutnya kita akan bahas skenario terburuk gagalnya PDB 6,5% dan strategi rotasi defensif di IHSG. Pastiin kalian stay tune, sampai jumpa di segmen berikutnya. Oke, halo teman-teman investor, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur aja nih, lihat portofolio ijo royo-royo, ngejar cuan maksimal, sampai ngarap saham terbang to the moon, itu kan yang bikin kita semangat bangun pagi. Wajar, keberanian kalian masuk ke market emang luar biasa. Tapi kita reality check dulu deh. Terlalu fokus ngeliatin pucuk grafik tuh sering banget bikin kita lupa nyiapin payung sebelum badai makronya beneran datang. Nah, di sesi kali ini, kita bakal bedah tuntas dokumen ini buat nyari tahu realita krusial yang harus banget kalian antisipasi buat ngelindungin portofolio. Ada satu pengingat yang nyelekit banget dari materi kita kali ini. Bunyinya, euforia itu musuh terbesarnya rasionalitas. Ngarep indeks bakal naik terus tanpa punya bear case skenario atau alias skenario terburuk, wah itu sih murni kesalahan fatal pemula. Dari data yang ada, kita bakal belajar nih, gimana sih caranya memetakan resiko, sama detailnya kayak waktu kita memetakan potensi cuan. Biar gampang, ini peta jalan bedah materi kita. Pertama, soal mental baja investor pasar modal. Terus masuk ke skenario pahit PDB melambat. Dilanjut dengan 3 bom waktu pengancam IHSG. Habis itu kita bahas playbook rotasi mode bertahan, cara deteksi dini sebelum badai datang, dan pastinya ditutup dengan disclaimer penting. Oke, kita masuk ke poin pertama. Mental baja investor pasar modal. Coba perhatiin kontras data yang lumayan tajam ini. Di satu sisi, pemerintah punya target ambisius. Pertumbuhan ekonomi digenjot ke level 5,8 sampai 6,5%. Mantap kan? Tapi tunggu dulu. Waktu kita bedah dokumen ini pakai logika dingin, muncul satu pertanyaan besar. Gimana kalau ambisi yang dipaksain lewat kebijakan ekspansif ini malah gagal, dan ekonomi kita ternyata mentok, alias stagnan di level 5% doang? Wah, ini yang bahaya. Sekarang kita bahas skenario pahitnya kalau PDB beneran melambat. Gagalnya target pertumbuhan ini bukan cuma soal melesetnya angka di atas kertas ya, tapi bakal memicu efek domino yang secara mekanis itu mematikan banget. Bayangin pemerintah maksa mesin ekonomi buat lari kencang dengan ngebanjirin pasar pakai kredit masif. Tapi realitanya, kalau daya beli masyarakatnya melempem, sektor real nggak bakal sanggup nyerap uang sebanyak itu. Terus akibatnya apa? Korporasi yang udah terlanjur ngutang triliunan buat bangun pabrik bakal kena over capacity, alias kelebihan kapasitas. Barangnya numpuk di gudang, tapi yang beli nggak ada. Ngenas kan? Lanjut ke bagian ketiga, ini dia. Liga bom waktu yang diam-diam ngancam IHSG. Bom pertama siap meledak di sektor perbankan. Gini logikanya, pas korporasi tadi gagal bayar utang jumbonya, terus ditambah masyarakat kelas bawah yang mulai ngap-ngapan bayar cicilan, otomatis non-performing loan atau kredit macet bakal meroket tajam. Kalau udah gini, bank dipaksa nyisiin triliunan rupiah buat CKPN, alias cadangan kerugian penurunan nilai. Pencadangan raksasa ini bakal langsung ngunyah habis laba bersih mereka. Dan karena saham bank itu tulang punggung pembobotan IHSG kita, ya udah pasti, bursa bakal langsung ikut terseret turun. Nah, bom kedua ini ngintainya di sektor energi raksasa. Target PDB 6,5% itu kan nuntut mesin industrialisasi nyala pol-polan, yang artinya butuh energi dasar atau baseload yang luar biasa gede. Masalahnya, kalau ekonomi melambat, permintaan domestik jelas amblas. Raksasa batu bara tiba-tiba bakal ngalamin oversupply atau kelebihan pasokan yang parah. Terus, ingat kan bursa kita itu sangat bergantung sama saham-saham energi. Jadi begitu margin mereka hancur, siap-siap aja ngelihat layar portofolio kalian berubah jadi lautan merah. Terus, bom ketiga ini soal pelarian modal asing.
Demi ambisi PDB yang tinggi, negara biasanya nebar jala dengan ngelebarin defisit dan nerbitin obligasi. Nah, kalau PDB-nya malah mandek, rasio utang negara tiba-tiba bakal kelihatan bahaya banget di mata investor asing. Mereka panik, terus yang terjadi selanjutnya adalah capital outflow gila-gilaan. Uang triliunan ditarik kabur dari Indonesia, nilai tukar rupiah rontok, dan pasar langsung masuk ke mode risk off. Gelap deh pokoknya. Oke, kita bedah lebih dalam gimana sih efeknya ke saham-saham spesifik. Coba pikir deh, nyimpan saham bervaluasi super mahal yang free float atau saham beredarnya sempit kayak Brand dan DSSA di tengah kepanikan asing. Ya ampun, itu sih namanya resep jitu buat nyangkut berjamaah. Ada tekanan jual dikit aja, harganya bakal longsor karena murni bahaya likuiditas. Makanya, materi ini ngasih highlights, mendingan lari ke benteng pertahanan kayak ADRO atau ITMG, atau bisa juga ke komoditas independen macam SSA. Masuk ke poin keempat, kita bahas playbook rotasi untuk mode bertahan. Berdasarkan analisis materinya, ada 4 langkah krusial yang bisa kalian pakai buat mindahin aset dari sektor growth ke sektor pertahanan. 1. Cepetan berlindung di benteng dividen. 2. Underweight atau kurangi porsi di saham-saham yang terlalu sensitif sama likuiditas. 3. Mulai rotasi ke komoditas independen. Dan 4. Balik lagi ke sektor defensif yang udah pasti aman. Pokoknya eksekusi langkah ini tanpa babi bu lagi, begitu tanda-tanda perlambatan mulai kecium. Kita bahas langkah pertamanya ya, berlindung di benteng dividen. Dengerin baik-baik, di fase perlambatan ekonomi, ngejar capital gain atau berharap harga saham roket itu ibarat mimpi di siang bolong kawan. Strategi paling waras adalah markir dana kalian di perusahaan sapi perah yang kasnya tebal dan nggak numpuk utang, contohnya kayak ITMG atau ADRO. Mereka ini berfungsi layaknya proksi obligasi. Harga sahamnya sih mungkin tetap naik turun, tapi yield dividen rutin 2 digit yang mereka bagiin itu bakal jadi bantalan super empuk yang ngelindungin portofolio kalian. Langkah kedua, ini penting banget. Pangkas exposure di saham yang sensitif sama likuiditas. Serius nih, nahan saham-saham berkaliber MSCI yang valuasinya udah terbang ke langit, tapi free float-nya sempit banget di saat modal asing lagi kabur, itu sih sama aja kayak bunuh diri finansial. Likuiditas ketat itu artinya pas kalian panik dan pengen jualan, nggak ada yang mau nampung barangnya. Jangan sampai deh kalian dengan sukarela jadi penyedia likuiditas gratisan buat institusi-institusi raksasa yang lagi pada mau exit. Langkah selanjutnya, berpegang teguh sama hukum ekonomi absolut. Logikanya gini, pas krisis melanda, orang-orang mungkin bakal nunda beli rumah atau mobil baru. Tapi, apa mereka bakal berhenti makan? Ya enggak lah. Terus apa mereka rela kuota internetnya mati? Jelas nggak juga. Jadi, merotasi dana ke sektor consumer non-cyclical dan telekomunikasi itu adalah playbook klasik yang udah terbukti ampuh banget buat ngebentengin aset kalian dari hancurnya daya beli masyarakat. Bagian kelima, ini cara deteksi dininya sebelum badainya benar-benar datang. Disinilah letak kunci keselamatannya. Investor retail yang cerdas itu nggak bakal duduk manis nungguin rilis data resmi dari BPS. Kenapa? Karena data BPS itu sifatnya lagging alias selalu telat datangnya. Uang pintar di level institusional justru pakai teknologi natural language processing buat mantau sentimen berita secara real time. Jadi, kalau kalian udah mulai sering baca tajuk utama berita ekonomi yang isinya kata-kata kayak PHK massal, revisi target, atau kredit seret, nah itu alarm keras buat kalian. Gak usah nunggu konfirmasi lebih lanjut, langsung tekan tombol rotasi sektor saat itu juga. Di pasar saham, kecepatan mutusin itu segalanya. Terakhir, bagian keenam. Disclaimer penting buat kita semua. Ini wajib dan krusial banget untuk dicatat. Semua penjelasan di sesi bedah materi ini bukanlah ajakan untuk membeli atau menjual saham apapun. Segala keputusan finansial dan risiko yang ikutin di belakangnya itu murni 100% jadi tanggung jawab kalian masing-masing. Pasar modal itu arena yang kejam buat mereka yang datang tanpa persiapan. Jadi gunakan informasi ini murni sebagai bahan analisis tambahan kalian, bukan rekomendasi yang wajib ditelan mentah-mentah. Sekali lagi, investasi saham merupakan tanggung jawab pribadi. Pada akhirnya nih ya, di era bursa modern kayak sekarang, investor yang bisa selamat itu bukan yang merasa dirinya paling pintar, tapi mereka yang paling tangkas dan luwes merespons realita. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Mengingat indikator resmi itu selalu datang terlambat, pertanyaannya, sudahkah portofolio kalian dipersiapkan untuk bertahan sebelum berita PHK massal beneran ngehiasin layar HP kalian besok pagi? Tetap rasional, tetap waspada, dan selamat meracik strategi terbaik kalian.